Aku janda miskin yang selalu dihina oleh tetangga dan dianggap sia-sia dalam menyekolahkan anakku. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Aku menundukkan kepala, menelan ludah pahit yang seolah tertahan di kerongkongan setiap kali hinaan itu datang bertubi-tubi. Pagi itu, suara ayam berkokok, belum lagi berhenti, tetapi langkah kakiku sudah menyusuri jalan tanah yang dingin. Sepeda tua yang berkarat itu kugerakkan pelan, bergemeretak setiap kali roda melewati batu atau lubang kecil. Di keranjang yang kusangkutkan di bagian belakang sepeda, terong, bayam, cabai, dan berbagai sayuran lain tersusun rapi. Ini adalah hasil dari perjuangan panjang. Tak hanya sekedar membeli dari pasar, tapi juga negosiasi kecil agar harganya bisa cukup terjangkau untuk dijual kembali. Arif, anakku satu-satunya, masih terlelap di atas kasur tipis di dalam rumah yang dindingnya mulai lapuk dimakan usia. Aku selalu memandang wajahnya sebelum pergi, mengusap lembut kepalanya, dan berdoa dalam hati agar ia tumbuh menjadi anak yang kuat. Tak seperti ibunya yang selalu dihujani hinaan. "Bu, kenapa ibu harus bekerja sekeras ini?" Arif pernah bertanya dengan mata polosnya ketika ia mulai menyadari kenyataan pahit hidup kami. Waktu itu aku tersenyum, mencoba menutupi perasaan berat yang menghimpit dada. "Agar kamu bisa sekolah, Nak. Agar kamu bisa punya masa depan yang lebih baik," jawabku. Itu selalu menjadi jawabanku. Meski aku tahu dia belum sepenuhnya mengerti. Hari itu seperti biasa, aku mulai berkeliling dari satu rumah ke rumah lain. Kebanyakan orang membeli daganganku dengan senyuman singkat. Beberapa bahkan tak segan menawar dengan harga yang sangat rendah. Aku menerima semuanya tanpa mengeluh. Setiap lembar rupiah yang kudapat adalah nafas bagi kehidupan kami. Namun di sisi lain, selalu ada mereka yang tak lelah mencibir. "Kamu ini ya, ngotot sekali jualan. Padahal siapa juga yang mau beli sayuran dari janda?" ujar Bu Ratmi sambil tertawa kecil bersama ibu-ibu lain di depan rumahnya. Aku berusaha memasang wajah datar, pura-pura tidak mendengar, meski hatiku terasa seperti disayat. Namun aku tak pernah membalas. Aku tahu kata-kata mereka tak akan memberiku apa-apa selain luka. Sebaliknya, aku menyimpan semuanya dalam-dalam, menjadikannya sebagai pengingat mengapa aku harus berjuang lebih keras. Aku ingin membuktikan bahwa aku, seorang janda miskin yang mereka pandang rendah, bisa membuat anakku sukses. Setelah selesai berkeliling, aku pulang dengan tubuh yang lelah. Matahari sudah tinggi dan Arif menyambutku di depan pintu rumah. Wajahnya berseri-seri, membuat lelahku sedikit terhapus. "Ibu, tadi di sekolah aku dapat nilai tertinggi di kelas," katanya sambil menunjukkan buku tulisnya. Coretan merah di kertas itu adalah angka sempurna, 100. Aku terharu. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. "Bagus sekali, Nak. Ibu bangga padamu," ucapku sambil memeluknya erat. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Malamnya, ketika aku sedang menghitung hasil penjualan hari itu, aku mendengar suara bisik-bisik dari luar. Beberapa orang tetangga sedang bergosip. Seperti biasa,
Kali ini aku mendengar nama anakku disebut-sebut. Anaknya memang pintar, tapi mau jadi apa nanti? Sudah nasibnya anak janda miskin. Mau sekolah tinggi pun ujung-ujungnya kerja kasar juga. Kata salah satu dari mereka. Disusul gelak tawa kecil yang memancing darahku naik. Tapi aku menahan diri. Lagi-lagi memilih diam. Aku hanya bisa memeluk Arif yang sedang tertidur pulas di kamarnya. Membisikkan doa-doa yang kupasrahkan pada Tuhan. Hari-hari berlalu dan perjuangan semakin berat. Harga kebutuhan pokok melonjak. Sementara hasil penjualanku tak seberapa. Aku harus berpikir keras untuk mengatur keuangan agar Arif tetap bisa bersekolah. Terkadang, aku terpaksa berpuasa demi memastikan Arif makan dengan cukup. Ada suatu pagi di mana roda sepeda tua itu akhirnya tak lagi bisa digerakkan. Bantalan remnya patah dan rantainya putus. Aku terduduk di pinggir jalan, memandang sepeda itu dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, jika sepeda ini tak bisa diperbaiki, daganganku akan terhenti. Tapi, sebelum air mata benar-benar jatuh, seorang pria tua yang sedang lewat berhenti di hadapanku. "Kenapa menangis, Bu?" tanyanya dengan lembut. Aku menceritakan masalahku, dan ia mengangguk pelan. "Bawa sepeda ini ke bengkelku. Nanti saya akan coba memperbaikinya," katanya. Tanpa biaya sepasar pun ia memperbaiki sepeda itu hingga kembali bisa digunakan. Ada orang-orang yang sangat peduli dengan sepeda yang telah diperbaiki. Aku kembali menjajakan dagangan lebih semangat dari sebelumnya. Aku tak ingin menyerah. Berusaha saat melihat Arif yang semakin hari semakin menunjukkan kegigihan dalam belajar. Ia sering menceritakan mimpi-mimpinya menjadi dokter, insinyur, atau bahkan guru. Aku hanya bisa tersenyum, mendoakan dalam hati agar mimpi-mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Suatu hari, aku menerima undangan rapat dari pihak sekolah. Awalnya aku merasa cemas, takut ada masalah yang terjadi. Ketika aku sampai di aula, aku mendapati kepala sekolah berdiri di depan, tersenyum sambil memanggil nama Arif. "Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa Arif mendapat beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Prestasinya luar biasa, dan kami yakin ia memiliki potensi besar untuk sukses," ujar kepala sekolah. Aku terdiam, tak mampu berkata-kata. Air mataku mengalir deras, mencerminkan rasa syukur yang begitu dalam. Semua hinaan, semua cemoohan, terasa hilang begitu saja. Dalam hati aku berkata, inilah hasil dari perjuanganku. Aku memeluk Arif erat, berkata dengan suara bergetar. "Nak, lihat, Ibu selalu percaya kamu bisa mengubah nasib kita." Malam itu menjadi malam yang panjang. Setelah seharian berjuang tanpa hasil, aku terduduk di sudut kamar, merenungi nasib yang semakin terasa menyesakan. Keranjang di tanganku tergeletak di sudut ruangan, masih penuh dengan sayuran yang tak terjual. Pikiranku melayang pada semua hinaan yang kudengar sepanjang hari. Kata-kata mereka seperti duri yang menancap di hatiku, meninggalkan luka yang semakin dalam setiap kali kuingat. Arif yang sedari tadi diam di meja belajarnya, tiba-tiba menghampiriku. Matanya yang polos memandangku dengan penuh tanya. "Bu," katanya pelan, "kenapa kita harus terus berjuang kalau sama orang bilang kita tidak akan berhasil?" Pertanyaan itu menghantamku lebih keras daripada hinaan manapun yang pernah aku dengar.
Aku memandang wajahnya. Wajah anak yang masih begitu muda, namun sudah mulai memahami rahasia kehidupan. Aku ingin menangis, ingin meluapkan semua rasa sakit yang selama ini kupendam. Tetapi aku tahu, aku tidak boleh. Aku adalah satu-satunya harapan Arif, dan aku tidak boleh menunjukkan kelemahan di depannya. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengatur suaraku agar terdengar tegas, meskipun hatiku terasa rapuh. Arif, kataku sambil menggenggam tangannya. Karena ibu percaya, nak. Ibu percaya bahwa suatu hari kamu akan membuktikan mereka salah. Arif terdiam, seolah merenungi kata-kataku. Aku melanjutkan. Mereka boleh berkata apa saja, menghina kita, merendahkan kita, tapi yang mereka tidak tahu adalah seberapa kuat hati kita. Mereka tidak tahu betapa kerasnya usaha kita untuk membuktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka pikirkan. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya menetes, tapi aku segera mengusapnya agar Arif tidak melihat. Aku memeluknya erat, seolah ingin menyampaikan seluruh kekuatanku kepadanya. Kita tidak bisa menyerah, Arif. Kalau kita berhenti sekarang, mereka menang. Tapi kalau kita terus maju, kita akan tunjukkan kepada mereka bahwa mereka salah. Kamu mengerti, nak? Arif mengangguk perlahan. Meskipun aku tahu, hatinya masih penuh dengan kebimbangan. Ia kembali ke meja belajarnya, membuka buku yang telah penuh dengan coretan-coretan rumus dan catatan pelajaran. Aku memandanginya dari kejauhan. Berdoa dalam hati agar ia memiliki kekuatan lebih besar daripada yang aku miliki. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap dan udara pagi terasa menusuk tulang. Aku menyiapkan dagangan dengan hati-hati, memastikan semuanya tersusun rapi di keranjang sepeda tuaku. Kali ini, aku bertekad untuk lebih awal sampai di pasar. Mencari tempat yang lebih baik agar daganganku bisa laku. Aku tidak ingin pulang dengan tangan kosong lagi. Namun, setibanya di pasar, cobaan baru menantiku. Tempat yang biasa kupakai untuk berjualan sudah diambil oleh pedagang lain. Seorang pria dengan wajah angkuh telah menata dagangannya di sana, lengkap dengan tenda kecil yang melindungi barang-barangnya dari terik matahari. Aku mendekatinya dengan hati-hati. Maaf, Pak, tempat ini biasanya saya yang pakai untuk perjualan. Bisa saya minta sedikit ruang, kataku sopan. Pria itu menatapku dengan pandangan merendahkan. Pasar ini untuk semua orang, Bu. Kalau kamu mau tempat, datang lebih pagi, katanya dengan nada tajam tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk, tapi aku tahu tak ada gunanya berdebat. Dengan hati yang berat, aku mendorong sepedaku ke sudut pasar yang lebih sepi. Tempat itu jauh dari keramaian dan aku tahu peluang untuk mendapatkan pembeli sangat kecil. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Pagi itu berlalu dengan lambat. Hanya beberapa orang yang mampir telapakku. Dan sebagian besar hanya melihat-lihat tanpa membeli apapun. Aku mencoba tetap tersenyum meskipun hati ini terasa hancur. Ketika matahari mulai tinggi, aku menyadari bahwa aku hampir tidak mendapatkan apa-apa. Rasa lelah dan kecewa menguasai tubuhku. Tapi aku memutuskan untuk tetap bertahan hingga siang hari. Saat akhirnya aku memutuskan untuk pulang, keranjangku masih hampir penuh. Di perjalanan, aku bertemu Bu Ratmi yang sedang membawa belanjaan dari pasar. Ia tersenyum sinis ke arahku.
Sepi ya Bu? Katanya dengan nada mengejek. Kalau sudah tahu dagangan gak laku, ngapain susah-susah jualan? Mending cari kerjaan lain yang lebih cocok buat janda miskin. Aku hanya menunduk, menahan diri agar tidak membalas. Rasanya seperti ada batu besar yang menghimpit dadaku, membuatku sulit bernafas. Sesampainya di rumah, aku langsung terduduk di lantai, tak mampu lagi menahan air mata. Aku menangis sejadi-jadinya, meluapkan semua rasa sakit dan frustasi yang selama ini kupendam. Arif yang sedang belajar di kamar mendengar tangisanku dan segera menghampiriku. Bu, kenapa ibu nangis? Tanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. Aku mencoba tersenyum meskipun air mataku masih mengalir. Tidak apa-apa nak, kataku pelan. Ibu hanya lelah. Namun Arif tidak puas dengan jawabanku. Ia menatapku dengan mata yang penuh keteguhan. Kemudian berkata, Bu, aku ingin berhenti sekolah saja. Kata-kata itu menghentikan tangisku seketika. Aku memandangnya dengan terkejut, merasa seolah dunia runtuh di sekitarku. Jangan pernah bilang begitu Arif, seruku. Sedikit lebih keras dari yang kuinginkan. Arif terkejut tapi aku berusaha memeluknya erat. Ibu sudah berjuang sejauh ini untuk kamu nak. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Karena ibu percaya kamu akan berhasil. Kamu adalah harapan ibu Arif. Kamu adalah alasan ibu bertahan. Arif terdiam dalam pelukanku. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara pelan, "Maaf Bu, aku janji tidak akan menyerah." Aku mengusap kepalanya merasa lega meskipun beban di pundakku belum berkurang. Malam itu aku berdoa lebih keras dari biasanya. Memohon kepada Tuhan agar memberi kami kekuatan untuk terus melangkah. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih mudah. Aku harus menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar. Ditambah dengan bisikan-bisikan gosip dari pedagang lain. Tapi aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Setiap pagi aku bangun lebih awal, bekerja lebih keras, dan berusaha lebih keras untuk menjual daganganku. Hari itu, aku hadir di pertemuan warga dengan harapan bisa mendengar sesuatu yang berguna untuk kehidupan kami. Pertemuan diadakan di balai desa, sebuah bangunan sederhana dengan kursi-kursi plastik yang berderet rapi. Aku duduk di barisan belakang, mencoba tak terlalu menarik perhatian. Arif seperti biasa, kutinggalkan di rumah dengan buku-bukunya. Ia sedang menghadapi ujian dan aku tidak ingin mengganggunya. Suasana pertemuan awalnya biasa saja. Kepala desa berbicara panjang lebar tentang kebijakan baru yang akan diterapkan. Tapi kemudian, seperti biasanya, pembicaraan mulai menyimpang. Ada yang mulai mengeluhkan harga bahan pokok. Ada pula yang mengungkit soal persaingan dagang di pasar. Sekarang ini orang-orang berjualan semakin banyak, kata seorang pria. Yang untung cuma yang punya modal besar. Lihat saja di pasar, yang kecil-kecil pasti kalah. Tapi ada juga yang maksa tetap jualan meskipun jelas-jelas gak laku. Timpal suara lain yang ku kenal baik. Itu suara Bu Ratmi. Aku merasakan pandangan semua orang perlahan beralih ke arahku. Tubuhku menegang, tapi aku mencoba tetap tenang. Iya, seperti itu, janda miskin yang jualan pakai sepeda tua. Lanjutnya dengan nada menyindir. Kasian sih, tapi apa nggak sadar? Anak janda itu mana mungkin bisa jadi apa-apa. Kasian, dia cuma akan mengikuti jejak ibunya, jualan di pasar. Seolah itu belum cukup,
Komentar Bu Ratmi diikuti dengan gelak tawa dari beberapa orang. Suara tawa itu menggema di ruangan, menusuk telingaku seperti pisau. Aku menunduk, menahan rasa malu yang membara. Tanganku gemetar, tapi aku menggenggam rokku erat-erat, berusaha menahan diri untuk tidak menangis. Namun komentar itu terus berlanjut. Ya, kalau sudah nasib, mau bagaimana lagi? Biar sekolah tinggi, kalau nggak punya uang mana bisa maju. Sudah, pasrah saja. Ujar seorang ibu lain sambil tertawa kecil. Aku ingin berdiri dan keluar dari ruangan itu. Tapi kakiku seperti terpaku di tempat. Dadaku sesak, dan aku hanya bisa berdoa agar pertemuan ini segera berakhir. Aku tahu, jika aku menunjukkan kelemahanku di sini, mereka akan merasa menang. Setelah pertemuan selesai, aku berjalan pulang dengan langkah yang berat. Kata-kata mereka masih terngiang-ngiang di telingaku. Aku merasa seperti dihukum, hanya karena mencoba memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anakku. Di sepanjang perjalanan, aku menunduk, menghindari tatapan orang-orang yang mungkin memandangku dengan kasihan atau merendahkan. Ketika sampai di rumah, Arif menyambutku dengan senyuman. "Bu, aku sudah menyelesaikan semua soal matematika ini, lihat," katanya dengan antusias, menunjukkan buku catatannya yang penuh dengan coretan rumus. Aku mencoba tersenyum, tapi Arif sepertinya menyadari sesuatu. "Bu, ada apa? Ibu kelihatannya sedih," tanyanya, mendekat dan memegang tanganku. Aku menggeleng. "Tidak apa-apa, Nak, Ibu hanya lelah." Namun Arif tidak percaya. Ia menatapku dengan mata yang penuh perhatian. "Bu, kalau ada yang bilang sesuatu ke Ibu, jangan pedulikan mereka. Aku janji suatu hari aku akan membuat Ibu bangga." Kata-kata itu membuat air mataku tumpah. Aku memeluk Arif erat-erat, merasa bahwa dia adalah satu-satunya cahaya dalam hidupku yang penuh dengan kegelapan. "Ibu sudah bangga padamu, Nak, sangat bangga." Namun malam itu rasa sakit akibat penghinaan di pertemuan warga tidak bisa hilang begitu saja. Aku duduk di ruang kecil kami, merenungi semua yang terjadi. Apa mereka benar? Apa aku memang tidak punya harapan? Apa perjuanganku hanya akan berakhir sia-sia? Aku mencoba mengingat kembali alasan mengapa aku memulai semuanya. Wajah Arif yang polos, senyumnya yang tulus, dan semangatnya untuk belajar adalah alasan mengapa aku bangun setiap pagi dan bekerja keras. Aku tahu hidup ini tidak adil, tapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus kuat untuk Arif. Beberapa hari kemudian, kabar tentang hinaan itu menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang bahkan mendatangiku di pasar, mencoba menggali lebih dalam, seolah ingin menghakimi. "Bu, kamu gak marah dihina di depan umum begitu?" tanya salah satu pedagang yang cukup sering berinteraksi denganku. Aku hanya tersenyum tipis. Kalau saya marah, apa itu akan mengubah apapun? Tidak. Jadi lebih baik saya diam dan terus bekerja. Namun jauh di dalam hati, aku tahu luka itu masih ada. Setiap kali aku mendengar orang membicarakan aku atau Arif, hatiku seperti disayat. Tapi aku memutuskan untuk menjadikan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk terus melangkah. Aku percaya suatu hari aku akan bisa menunjukkan kepada mereka bahwa mereka salah. Kesulitan itu datang seperti badai di tengah malam, menghantam tanpa peringatan. Saat itu, aku baru saja menghitung hasil penjualanku selama sebulan terakhir.
Jumlahnya jauh lebih dari cukup untuk membayar uang sekolah Arif. Aku mencoba mengatur ulang semua kebutuhan, memotong apapun yang bisa dihemat. Tetapi, tetap saja angkanya tidak menyukupi. Aku merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan masalah, tanpa pelampung untuk menyelamatkan diri. Arif yang sedang belajar di sudut ruangan tidak menyadari pergulatan batinku. Ia tampak begitu serius mencoret-coret buku catatan dengan rumus-rumus yang bagiku seperti bahasa asing. Aku memandangnya sejenak, merasa perih di dada. Bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa aku bahkan tidak yakin bisa terus membiayai pendidikannya. Dengan berat hati, aku tahu aku harus meminta bantuan. Akhirnya, setelah menimbang-nimbang siapa yang bisa kumintai tolong, aku memberanikan diri mengetuk pintu rumah Bu Ratmi. Aku tahu ini beresiko. Ia bukan hanya tetangga yang sering menyindirku, tapi juga orang yang suka menyebarkan gosip. Namun aku tak punya pilihan lain. Pintu terbuka dan wajah Bu Ratmi muncul di baliknya. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan penuh penilaian. "Ada apa? Tumben kesini?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku menelan ludah, mencoba menahan rasa malu yang membakar. "Bu, saya mau minta tolong. Saya butuh pinjaman uang untuk bayar sekolah Arif. Saya janji akan mengembalikan secepat mungkin." Bu Ratmi menyilangkan tangannya, seolah sedang mempertimbangkan permintaanku. "Pinjaman ya?" katanya, memperpanjang kata-katanya dengan nada yang sengaja dibuat merendahkan. "Kamu yakin bisa bayar balik? Jangan sampai nanti saya yang harus ngejar-ngejar kamu." Aku menggigit bibirku, berusaha keras menahan emosi. "Saya akan bayar, Bu. Saya janji." Ia akhirnya masuk ke dalam rumah untuk kembali dengan sejumlah uang yang tidak seberapa, tapi cukup untuk menutupi biaya sekolah Arif bulan ini. "Hati-hati, jangan sampai lupa bayar ya. Jangan cuma bisa pinjam aja," katanya sambil menyerahkan uang itu. Kata-katanya seperti tamparan di wajahku. Tapi aku tetap tersenyum dan mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Malam itu, setelah membayar uang sekolah Arif, aku merasa lega meski hatiku masih terasa berat. Aku duduk di ruang tamu kecil kami, memandangi keranjang daganganku yang kosong. Aku harus mencari cara untuk mengembalikan uang pinjaman itu secepat mungkin. Tapi, dari mana harus memulai? Tiba-tiba Arif menghampiriku. "Bu, uang sekolahku sudah dibayar kan?" tanyanya polos. Aku mengangguk mencoba tersenyum agar ia tidak melihat kekhawatiranku. "Terima kasih, Bu. Aku janji akan belajar lebih keras supaya Ibu gak perlu khawatir lagi." Kata-katanya membuat hatiku terasa hangat sekaligus pedih. Ia terlalu muda untuk menanggung beban seperti ini. Tapi aku tahu, ia hanya melakukannya karena ia peduli. "Ibu gak apa-apa, Nak. Kamu fokus saja belajarnya, ya?" kataku sambil mengusap rambutnya. Namun, beban keuangan itu terus menghantui. Aku harus menjual lebih banyak, menghasilkan lebih banyak. Tapi kenyataannya, pembeli semakin sedikit. Ada kalanya, aku bahkan tidak punya uang untuk membeli bahan dagangan keesokan harinya. Aku mulai memutar otak, mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Satu malam, aku mencoba membuat rempeyek dari tepung dan kacang yang tersisa di dapur. Dengan alat sederhana, aku menggorengnya hingga garing, lalu membungkusnya dengan plastik kecil. Esok paginya aku membawa rempeyek itu ke pasar, berharap bisa menjualnya bersama sayuranku.
Awalnya tidak ada yang tertarik. Beberapa pembeli hanya memandang rempeyek itu sekilas sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Tapi kemudian seorang ibu membelinya, lalu kembali beberapa jam kemudian untuk membeli lebih banyak. "Rempeyekmu enak, Bu," katanya. "Kenapa nggak bikin lebih banyak lagi?" Kata-katanya memberiku harapan. Malam itu aku bekerja hingga larut untuk membuat lebih banyak rempeyek. Tanganku terasa pegal, tapi aku tidak peduli. Aku tahu ini adalah salah satu cara agar aku bisa membayar kembali pinjaman Bu Ratmi, sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun cobaan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menjual rempeyek di pasar, Bu Ratmi lewat dengan wajah sinis. "Wah, sekarang jadi penjual rempeyek ya?" katanya keras-keras. Cukup untuk didengar orang-orang di sekitarku. "Jangan lupa uang saya belum dibayar." Aku merasakan wajahku memanas, tapi aku tetap tersenyum. "Iya Bu, saya belum lupa, saya pasti bayar." Orang-orang di sekitarku mulai berbisik-bisik, tapi aku mencoba mengabaikannya. Aku tahu tidak ada gunanya melawan. Yang bisa kulakukan hanyalah terus bekerja keras dan membuktikan bahwa aku bisa membayar hutangku tanpa bantuan siapapun. Aku tahu tidak ada gunanya melawan. Yang bisa kulakukan hanyalah terus bekerja keras dan membuktikan bahwa aku bisa membayar hutangku tanpa bantuan siapapun. Malam itu, ketika aku menyerahkan sebagian hasil penjualanku kepada Bu Ratmi sebagai pembayaran pertama, ia tampak terkejut. "Kok cepat sekali?" tanyanya setengah tak percaya. Aku hanya tersenyum. "Saya janji akan bayar, Bu, dan saya akan tepati janji itu." Meskipun situasinya belum sepenuhnya membaik, aku merasa ada sedikit kemenangan dalam hatiku. Hari itu, Arif pulang sekolah lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak muram, meskipun ia berusaha menyembunyikannya dariku. Ia meletakkan tas sekolahnya di sudut ruangan, lalu langsung duduk di lantai sambil membuka buku. Biasanya ia selalu menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Tapi kali ini ia hanya diam. Aku mendekatinya, duduk di sampingnya sambil menyodorkan segelas teh hangat. "Ada apa, Nak? Kamu terlihat lesu." Tanyaku pelan, mencoba menyelami pikirannya. Arif menggeleng tanpa menatapku. "Gak apa-apa Bu, aku cuma capek," jawabnya singkat. Namun, aku tahu anakku lebih dari itu. Ada sesuatu yang sedang ia simpan. Aku memutuskan untuk tidak memaksanya berbicara. Aku tahu saat ia siap, ia akan menceritakan semuanya. Keesokan harinya, aku sedang membereskan dagangan di pasar ketika seorang ibu yang sering belanja kepadaku mendekat. "Bu, saya dengar Arif sering diajak anak-anak di sekolah," katanya setengah berbisik. Aku tertegun. "Ejek, kenapa?" tanyaku dengan hati-hati. Hatiku tiba-tiba terasa sesak. Ibu itu menghela nafas. "Ya, mereka bilang dia anak pedagang miskin. Bahkan ada yang mengejek kalau dia tidak akan pernah bisa melanjutkan sekolah karena ibunya tidak punya uang." Hati ini seperti tertusuk. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Rasanya ingin menangis, tapi aku tahu aku harus kuat. Aku tidak bisa membiarkan Arif menghadapi ini sendirian. Malam itu, setelah makan malam, aku memutuskan untuk mengajak Arif bicara. Kami duduk berdua di lantai dengan lampu redup yang menggantung di atas kepala kami. "Arif, ibu dengar dari seseorang bahwa teman-temanmu sering mengejekmu. Apa itu benar?" Arif terdiam sejenak. Ia tampak ragu, tetapi akhirnya mengangguk pelan. "Mereka bilang aku anak pedagang miskin, Bu.
Mereka bilang aku nggak akan bisa jadi apa-apa, sama seperti yang sering ibu dengar dari tetangga di sini. Kata-kata itu membuat hatiku hancur. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum berbicara. Arif, dengar ibu. Apa yang mereka katakan itu tidak benar. Jangan biarkan kata-kata mereka mempengaruhi kamu. Kamu adalah anak yang cerdas, rajin, dan kuat. Ibu percaya, suatu hari kamu akan membuktikan kepada mereka bahwa mereka salah. Arif menatapku, matanya berkaca-kaca. Tapi Bu, kadang aku merasa lelah. Aku belajar keras tapi mereka selalu tetap mengejekku. Kenapa aku harus berjuang kalau mereka semua menganggap aku tidak akan berhasil? Aku menggenggam tangannya erat-erat. Karena perjuangan ini bukan untuk mereka, Nak. Ini untuk kamu. Kamu berjuang untuk masa depanmu sendiri. Kehidupan yang lebih baik. Jangan biarkan orang-orang itu menentukan siapa kamu atau apa yang bisa kamu capai. Arif mengangguk pelan. Meskipun aku tahu rasa sakit itu masih ada di hatinya. Malam itu aku memeluknya lebih lama dari biasanya. Berusaha meyakinkannya bahwa kami bisa melewati semua ini. Hari-hari berikutnya aku memperhatikan Arif semakin giat belajar. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di meja belajarnya. Mencoret-coret buku latihan dengan penuh konsentrasi. Meski aku tahu ia masih terluka oleh ejekan teman-temannya, ia tampak berusaha keras untuk tidak mempedulikannya. Namun, masalah itu tidak berhenti di situ. Suatu sore, seorang guru datang di rumah kami. Ia membawa kabar yang membuatku terkejut sekaligus bangga. Bu, saya hanya ingin memberitahu bahwa Arif adalah salah satu siswa terbaik di kelasnya. Ia selalu mendapatkan nilai tertinggi di setiap ujian, kata guru itu. Namun, saya juga ingin memberitahu bahwa ia sering menjadi sasaran ejekan teman-temannya karena latar belakang keluarga. Aku menunduk, malu sekaligus marah. Saya minta maaf, Bu. Saya tidak tahu harus bagaimana menghadapi ini. Guru itu tersenyum lembut. Tidak perlu minta maaf, Bu. Saya hanya ingin Ibu tahu bahwa Arif adalah anak yang luar biasa. Ejekan itu memang menyakitkan, tapi ia tidak pernah menyerah. Ia selalu menjawab ejekan itu dengan prestasi. Kata-kata itu membuat air mata mengalir di pipiku. Setelah guru itu pergi, aku memeluk Arif erat-erat. Nah, Ibu sangat bangga padamu, sangat bangga. Arif tersenyum kecil. Aku hanya ingin membuktikan kepada mereka, Bu, bahwa aku bisa. Aku tahu, meskipun jalan yang kami tempuh penuh dengan rintangan, Arif adalah anak yang kuat. Ia adalah alasan mengapa aku tidak pernah menyerah. Kami mungkin miskin, tetapi kami memiliki mimpi, dan tidak ada yang bisa mengambil itu dari kami. Hari itu, tubuhku terasa sangat lelah. Bahkan sebelum matahari terbit, aku sudah merasa berat untuk bangun dari tempat tidur. Namun, aku memaksa diri. Pekerjaan ini tidak bisa menunggu. Sayuran harus segera dijual, dan rempeyek yang aku buat semalam harus diantar ke pasar. Arif sudah berangkat ke sekolah dengan semangat seperti biasa. Dan aku tidak ingin ia tahu bahwa tubuhku semakin rapuh. Setelah seharian berkeliling, menjajakan dagangan, aku merasa kepala ini berputar-putar. Kakiku terasa lemah dan peluh bercucuran tanpa henti. Namun, aku terus memaksakan diri hingga akhirnya di perjalanan pulang, aku merasa pandanganku mengabur. Aku terhuyung, hampir jatuh dari sepeda tuaku. Untungnya, seorang pedagang yang kebetulan lewat segera menolongku. Bu, kamu gak apa-apa, kamu kelihatan pucat sekali, katanya dengan nada cemas. Aku hanya mengangguk meskipun tubuhku terasa sangat lemah. Tidak apa-apa, mungkin saya hanya kelelahan, jawabku.
berusaha tersenyum. Ia membantuku berdiri dan memastikan aku bisa melanjutkan perjalanan pulang. Tapi di dalam hati, aku tahu ini bukan sekedar kelelahan. Tubuhku mulai menuntut haknya setelah bertahun-tahun bekerja tanpa henti. Ketika sampai di rumah, aku langsung terbaring di lantai tanpa sempat membereskan dagangan. Tubuhku demam dan setiap bagian tubuh terasa nyeri. Arif pulang tak lama setelah itu. Dan aku bisa melihat kepanikan di wajahnya. "Ibu, kenapa ibu tidak bilang kalau ibu sakit?" tanyanya sambil memegang dahiku. "Ibu demam tinggi." Aku mencoba tersenyum untuk menenangkannya. "Ibu hanya butuh istirahat, nak. Nanti juga sembuh." Tapi Arif tidak percaya begitu saja. Ia segera mengambil kain basah dan meletakkannya di dahiku. Kemudian ia menyiapkan air hangat untuk membersihkan tubuhku. Seperti yang pernah kulakukan untuknya ketika ia sakit dulu. "Ibu istirahat saja, aku yang akan mengurus semuanya," katanya tegas. Meski tubuhku lemah, aku merasa hati ini menghangat melihat betapa tabahnya Arif. Ia bahkan mencoba memasak nasi goreng seadanya di dapur. Aku mendengar suara piring yang beradu dengan aroma bawang yang terbakar. Membuatku tersenyum kecil, meskipun tubuh ini terasa berat. "Ibu makan dulu," katanya sambil membawa sepiring nasi goreng yang masih berantakan. "Gak enak, tapi ibu harus makan supaya cepat sembuh." Aku tersenyum dan menyuap sedikit nasi goreng itu. Rasanya memang terlalu asin. Tapi aku tahu itu dibuat dengan penuh kasih sayang. "Terima kasih, nak. Ibu bangga padamu," kataku pelan. Selama beberapa hari, aku terpaksa beristirahat total. Ariflah yang mengambil alih semuanya. Ia pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan dagangan, lalu menjualnya dengan sepeda tua yang biasanya aku gunakan. Sepulang sekolah, ia meluangkan waktu untuk belajar. Dan di malam harinya, ia juga membuat rempeyek seperti yang kulakukan. Aku mencoba membantunya, tapi dia selalu melarangku. "Ibu harus istirahat biar aku yang urus semuanya," katanya dengan nada penuh keyakinan. Melihat Arif bekerja sekeras itu, membuat hatiku terasa perih. Ia masih terlalu muda untuk memikul tanggung jawab sebesar ini. Namun, aku juga merasa bangga karena ia tumbuh menjadi anak yang tanggung jawab dan penuh pengertian. Suatu malam, ketika aku merasa sedikit lebih baik, aku memutuskan untuk berbicara dengan Arif. Ia sedang duduk di meja kecil, mencoba menyelesaikan soal matematika yang tampak rumit. "Arif, ibu minta maaf," kataku duduk di sampingnya. Arif menatapku bingung. "Minta maaf kenapa, Bu?" "Karena ibu tidak bisa memberikan hidup yang lebih baik untukmu. Karena ibu membuatmu harus bekerja keras seperti ini," kataku sambil menahan air mata. Arif menggeleng keras. "Jangan bilang begitu, Bu. Aku justru bersyukur punya ibu yang sekuat ibu. Semua ini bukan beban buat aku. Aku ingin membantu ibu karena aku tahu ibu sudah berjuang begitu keras untukku." Kata-katanya membuat air mataku tumpah. Aku memeluknya erat, merasakan cinta yang begitu besar dari anakku. "Terima kasih, nak. Kamu adalah alasan ibu bertahan selama ini." Setelah sembuh, aku kembali bekerja seperti biasa. Meskipun Arif terus memintaku untuk lebih menjaga kesehatan, aku mulai belajar untuk tidak memaksakan diri. Membagi waktu antara bekerja dan beristirahat.
Arif tetap membantu, terutama di akhir pekan. Meskipun aku tahu ia juga sudah fokus pada pendidikannya. Kesulitan ini mengajarkan kami berdua banyak hal. Aku semakin yakin bahwa perjuangan kami tidak akan sia-sia. Hari itu, surat resmi dari universitas ternama yang mengabarkan Arif mendapatkan beasiswa penuh akhirnya tiba. Aku bahkan tak percaya ketika membaca namanya tertera jelas di atas kertas itu, bersama dengan semua detail yang menyatakan bahwa seluruh biaya kuliahnya akan ditanggung. Tanganku gemetar saat memegang surat itu, seolah takut jika ini hanyalah mimpi yang sewaktu-waktu bisa sirna. Namun, suara Arif yang dipenuhi kebahagiaan membawaku kembali ke kenyataan. "Bu, aku berhasil," teriaknya sambil tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca. Aku hanya bisa memeluknya erat. Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. "Nah, Ibu tahu kamu bisa. Ini semua karena kerja keras dan doa yang kamu panjatkan setiap harinya. Ibu bangga sekali denganmu," bisiku di telinga Arif. Anak yang selalu menjadi bahan hinaan dan ejekan. Kini membuktikan bahwa kerja kerasnya mampu membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, kegembiraan kami tidak berlangsung lama. Sebelum komentar-komentar sinis kembali datang dari tetangga, tidak ada yang berubah. Mereka selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Bahkan di saat seharusnya mereka ikut bersyukur. "Beasiswa ya, hebat juga. Tapi jangan senang dulu. Kuliah di kota itu berat, apalagi buat anak kampung seperti dia. Bisa-bisa pulang sebelum lulus karena nggak tahan," kata Bu Ratmi dengan nada mengejek ketika aku sedang menjual sayur di depan rumahnya. Aku menghela nafas panjang, mencoba menahan emosi yang membuncah di dadaku. "Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Insya Allah anak saya bisa menjalani semuanya dengan baik," jawabku tenang, meskipun hatiku terasa sesak. Hari-hari menjelang keberangkatan Arif diisi dengan persiapan yang sederhana namun penuh makna. Aku menyempatkan diri menjahit ulang baju seragam lamanya yang masih layak pakai, agar ia memiliki pakaian lebih banyak untuk digunakan di kota. Arif di sisi lain terus meyakinkanku bahwa ia siap menghadapi apapun yang ada di depannya. Namun di balik semangat itu, aku tahu ada kecemasan besar di hati kami berdua. Kota adalah tempat yang asing bagi kami. Aku tidak pernah menginjakan kaki di sana. Bahkan, membayangkan bagaimana hiruk pikuknya pun sulit. Aku khawatir, bagaimana jika Arif kesulitan menyesuaikan diri? Bagaimana jika ia merasa sendirian tanpa aku di sisinya? Malam sebelum keberangkatannya, kami duduk di ruang tamu kecil. Hanya diterangi lampu minyak, Arif menatapku dengan ekspresi serius. "Bu, aku janji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku tahu ini berat, tapi aku ingin membuktikan bahwa ibu tidak salah menyekolahkan aku. Tidak salah berjuang untuk aku," katanya dengan suara tegas, namun penuh dengan emosi. Aku menggenggam tangannya erat, berusaha menahan air mata. "Nak, ibu percaya padamu. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Ibu selalu mendoakanmu, selalu mendukungmu, meskipun kita jauh." Hari keberangkatan tiba. Aku mengantarkan Arif ke terminal bus dengan sepeda tua yang selama ini menjadi saksi perjuangan kami. Jalan menuju terminal penuh dengan suara kicauan burung pagi dan hiruk pikuk pasar yang baru saja buka.
Namun di kepalaku, ada ribuan pikiran yang berlomba-lomba menuntut perhatian. Ketika kami tiba, Arif segera menurunkan tas ransel yang berisi semua barang-barangnya. Ia menatapku dengan senyum yang mencoba menyembunyikan kecemasannya. Bu, aku pergi dulu ya, doakan aku supaya semuanya berjalan lancar. Aku memeluknya erat, seolah enggan melepaskannya. Arif, ingat, apapun yang terjadi, ibu selalu bangga padamu. Jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Saat bus perlahan-lahan bergerak, meninggalkan terminal, aku hanya bisa berdiri di sana, menatap punggungnya yang semakin kecil hingga menghilang di kejauhan. Air mata mengalir deras di pipiku. Perasaan kosong dan kehilangan meliputi hatiku. Tapi aku tahu, ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk masa depannya. Hari-hari pertama Arif di kota tidaklah mudah. Ia sering menelponku, menceritakan bagaimana kehidupan di sana terasa begitu berbeda. Bu, orang-orang di sini semuanya pintar. Kadang aku merasa minder, katanya suatu malam melalui telepon. Aku tersenyum, meski ia tak bisa melihatnya. Nak, kamu di sana bukan hanya karena keberuntungan loh. Kamu ada di sana karena kamu memang pantas. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa sulit, ingat semua yang sudah kamu lalui untuk sampai di sana. Telepon itu ditutup dengan suara yang lebih yakin. Namun, tidak semua percakapan kami penuh dengan semangat. Ada saat-saat di mana aku mendengar suaranya penuh kelelahan. Tanda bahwa kehidupan di kota benar-benar menantangnya. Ia harus belajar lebih keras daripada sebelumnya. Bersaing dengan teman-teman yang berasal dari latar belakang lebih baik, sambil tetap menjaga beasiswanya agar tidak terputus. Bu, rasanya berat sekali. Kadang aku merasa ingin menyerah, katanya pada suatu malam yang sunyi. Hatiku perih mendengarnya, tetapi aku tahu ini adalah ujian yang harus ia hadapi. Nah, ingat, kamu tidak sendiri. Ibu selalu ada untuk kamu, meskipun dari jauh. Kalau kamu merasa lelah, ingat mimpi besar yang ingin kamu capai. Ingat perjuangan kita bersama. Sementara itu di desa, tanggapan tetangga terhadap keberhasilan Arif mulai berubah. Meskipun tidak sepenuhnya positif, beberapa orang mulai mengakui bahwa anakku memang luar biasa. Tetapi masih ada yang terus mencari celah untuk meremehkannya. Hebat bisa kuliah, tapi nanti kalau kerja di kota apa dia sanggup? Hidup di sana itu kan keras, kata seseorang tetangga dengan nada sinis. Aku hanya tersenyum mendengar mereka. Tidak ada gunanya berdebat. Bagiku, keberhasilan Arif sudah cukup menjadi jawaban atas semua keraguan mereka. Waktu akan membuktikan segalanya. Meski jarak memisahkan kami, aku terus bekerja keras di desa. Menjual sayur dan rempeyek seperti biasa. Aku menabung setiap rupiah yang bisa aku sisihkan untuk mengirimkan uang tambahan kepada Arif. Meskipun ia sering berkata, Bu, aku sudah cukup dengan beasiswa ini. Tapi aku tahu, seorang ibu tidak akan pernah berhenti memikirkan anaknya. Bahkan untuk hal-hal sekecil apapun. Setiap malam aku berdoa panjang, memohon Tuhan untuk melindungi Arif di kota yang jauh. Aku selalu percaya langkah besar yang ia ambil ini adalah awal dari masa depan yang lebih cerah. Tidak hanya untukku, tetapi juga untuk kami berdua. Hari-hari setelah kepergian Arif terasa begitu sunyi. Rumah kecil kami yang dulunya dipenuhi dengan suara tawa dan obrolan, ini sering hanya diiringi bunyi jam dinding yang berdetak pelan. Setiap pagi aku tetap bangun seperti biasa, mempersiapkan dagangan.
dan berkeliling menjajakan sayur ke rumah-rumah warga. Namun, ada kekosongan yang tidak bisa aku abaikan. Tidak ada lagi suara langkah kaki Arif yang tergesa-gesa saat ia bersiap ke sekolah. Tidak ada lagi pertanyaannya tentang pelajaran atau sekedar cerita tentang teman-temannya. Aku tahu kepergiannya adalah langkah besar untuk masa depannya. Tapi hati seorang ibu tetap saja sulit menerima kenyataan harus berpisah dengan anaknya. Setiap malam aku sering memandangi kamar kecil tempat Arif biasa belajar. Meja kayu tua yang penuh coretan, buku-buku pelajaran yang sebagian sudah lusuh, dan kursi rehat yang masih setia di sudut ruangan. Semuanya tetap seperti semula. Seperti menunggu Arif kembali ke rumah kapan saja. Namun, aku tahu hidup tidak bisa berhenti hanya karena rasa rindu. Aku harus terus bekerja, terus bertahan. Karena inilah jalan yang sudah aku pilih. Setiap pagi, aku memulai rutinitas dengan doa yang sama. Agar Arif selalu dilindungi, diberi kekuatan, dan diberikan keberhasilan dalam studinya. Kesepian itu semakin terasa saat aku mendengar komentar-komentar tetangga. Beberapa dari mereka mulai menyindir dengan cara yang halus, tetapi tetap menyakitkan. Sendirian di rumah ya, kasihan sekali. Anak sudah pergi ke kota. Siapa yang mau menemani nanti kalau dia tidak pulang-pulang? Kata Bu Ratmi suatu hari saat aku menjajakan dagangan di depan rumahnya. Aku tersenyum kecil. Tidak apa-apa Bu, anak saya sedang berjuang keras untuk masa depannya. Itu sudah cukup untuk membuat saya bahagia. Namun ada malam-malam ketika rasa sepi itu menjadi begitu berat hingga aku hanya bisa menangis dalam diam. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Aku duduk di sudut kamar, menggenggam foto almarhum suamiku dan berkata lirih, "Mas, lihatlah, anak kita, dia sudah sejauh ini. Tapi kadang aku merasa sangat lelah, sangat sendiri. Aku berharap kau masih di sini, menemani aku melewati semua ini." Di saat-saat seperti itu, aku mengingat suara Arif di telepon. Ia sering menelponku di malam hari setelah selesai belajar. Suaranya menjadi penghiburan terbesar di tengah kesepian. "Bu, aku rindu. Di sini semuanya serba cepat, serba sibuk. Tapi aku terus ingat kata-kata ibu. Aku tahu ibu pasti sedang bekerja keras di rumah. Dan aku tidak ingin mengecewakan ibu," katanya di salah satu teleponnya. Aku terus senyum meski mataku berkaca-kaca. "Ibu juga rindu nak, tapi ibu tidak apa-apa. Ibu senang kalau kamu bisa bertahan di sana. Jangan lupa makan yang teratur ya." Telepon-telepon seperti itu menjadi penyemangatku untuk terus bertahan. Setiap kali aku merasa lelah atau ingin menyerah, aku membayangkan wajah Arif. Membayangkan bagaimana ia juga sedang berjuang keras di kota yang jauh dari rumah. Di tengah kesibukan menjajakan sayur, aku mulai menyadari bahwa beberapa tetangga kini memandangku dengan sedikit berbeda. Tidak semua dari mereka masih sinis seperti dulu. "Bu, anakmu hebat ya. Tidak banyak anak dari desa kita yang bisa kuliah di universitas seperti itu," kata Pak Karto suatu hari. Aku hanya tersenyum, menahan rasa haru. "Alhamdulillah Pak, semua ini berkat kerja kerasnya dan doa dari banyak orang. Tapi tidak semua orang berubah. Ada juga yang tetap meremehkan, meski kini dengan nada yang berbeda. Kuliah itu butuh uang loh. Kalau dia gagal di tengah jalan bagaimana nanti?" Aku hanya mengangguk. Tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Aku tahu mereka tidak pernah benar-benar memahami perjuangan kami. Tetapi,
Aku tidak ingin lagi membuang energi untuk membalas kata-kata mereka. Bagiku, yang penting adalah fokus pada apa yang sedang kami jalani. Sementara itu, setiap kiriman kabar dari Arif selalu menjadi penawar rasa rindu. Ia sering menceritakan betapa beratnya tugas-tugas kuliah. Betapa sibuknya ia dengan kegiatan organisasi. Dan betapa ia berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan kota yang serba cepat. Bu, aku kadang merasa capek sekali. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku ingat wajah ibu. Aku ingat bagaimana ibu bekerja keras untuk aku. Itu membuat aku terus semangat, katanya dalam salah satu telepon. Mendengar itu, aku merasa lebih kuat. Rasa sepi yang sering menyelimuti perlahan digantikan oleh rasa bangga. Anak yang dulu sering diolok-olok, kini berdiri di tengah dunia yang jauh lebih besar, membuktikan bahwa dia mampu. Namun, ada momen-momen di mana rindu itu terasa sangat berat, hingga aku hanya bisa menangis sendirian. Seperti ketika malam lebaran pertama tanpa Arif di rumah. Biasanya, ia selalu membantu memasak ketupat, membersihkan rumah, dan menemani aku menyambut tamu. Tapi, tahun itu, aku hanya duduk sendirian di ruang tamu, mendengar takbir menggema dari masjid. Arif menelpon malam itu, mencoba menghiburku. Bu, maaf, aku gak bisa pulang. Tapi suatu hari nanti aku janji, aku akan membuat ibu bangga. Aku akan membalas semua yang ibu lakukan untuk aku. Aku menggenggam telepon erat-erat. Suaraku bergetar. Ibu tidak butuh balasan, nak. Ibu hanya ingin kamu bahagia, itu saja sudah cukup. Hari-hari kesepian itu memang tidak mudah. Tapi aku tahu semuanya akan terbayar. Aku percaya bahwa suatu saat nanti, perjuangan kami akan membawa kami ke tempat yang lebih baik. Hari itu terasa berbeda. Matahari baru saja menampakkan dirinya di ufuk timur, memancarkan cahaya lembut yang mengintip melalui celah jendela rumahku. Pagi itu seperti pagi biasa. Aku sibuk membereskan rumah setelah pulang dari pasar. Namun, hatiku merasa berdebar tanpa alasan yang jelas. Saat aku sedang mengelap meja di ruang tamu, telepon di sudut ruangan berbunyi, memecah keheningan. Aku buru-buru mengeringkan tangan dengan kain lap dan mengangkat gagang telepon. Halo, ini siapa? Tanyaku dengan nada yang sedikit tergesa. Bu, ini aku Arif. Terdengar suara Arif di seberang sana penuh semangat. Aku tersenyum, merasakan sedikit rasa lega. Iya nak, bagaimana kabar kamu? Sudah makan kan? Bu, aku gak sabar ingin kasih tahu kabar ini. Aku lulus bu dengan predikat cum laude. Suaranya terdengar seperti ledakan kebahagiaan. Aku terdiam sejenak memastikan aku mendengar dengan benar. Lulus. Dengan cum laude. Ulangku nyaris berbisik. Betul bu, aku bahkan mendapat penghargaan khusus dari universitas. Lanjutnya. Aku menjatuhkan diri ke kursi terdekat. Tangan kiriku menekan dada, menenangkan debar jantungku yang tiba-tiba tak terkendali. Air mata perlahan menggenang di sudut mataku, jatuh melewati pipi. Aku menutup mulut dengan tangan, takut menangis, bahagia karena ini terdengar berlebihan. Alhamdulillah nak, seruku akhirnya. Ibu selalu tahu kamu bisa melakukannya. Ibu selalu percaya padamu. Bu, ini semua berkat doa dan kerja keras ibu. Kalau bukan karena ibu, aku gak akan bisa sampai di sini. Katanya
Suaranya kini lebih lembut, seperti menahan haru. Aku hanya bisa mengucapkan syukur berulang-ulang. Rasanya seperti mimpi. Anak yang dulu aku perjuangkan mati-matian, yang dulu dihina oleh tetangga, kini berdiri sebagai lulusan terbaik. Semua rasa sakit, hinaan, dan kesepian yang pernah aku alami seolah menghilang dalam sekejap. Kebahagiaan itu tidak berhenti di situ. Beberapa bulan setelah kelulusan, Arif menelpon lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih tenang. Tetapi ada nada kegembiraan di dalamnya. "Bu, aku keterima kerja, Bu, di perusahaan multinasional yang selama ini aku impikan. Gajinya besar, Bu. Aku bisa bantu Ibu sekarang," katanya dengan antusias. Aku menutup mata, meresapi setiap kata yang ia ucapkan. "Benarkah, Nak? Ya Allah, terima kasih, bisikku. Mulai bulan depan, aku akan mengirim uang untuk Ibu setiap bulan. Ibu gak perlu lagi repot-repot kerja keras. Aku pengen Ibu istirahat menikmati hidup." Aku terdiam sejenak, meskipun hatiku diliputi kebahagiaan. Ada rasa berat di dalamnya. "Nah, Ibu sudah bersyukur kamu sukses, tapi Ibu tidak ingin bergantung sepenuhnya padamu. Ibu masih kuat, Ibu masih bisa kerja. Kalau Ibu berhenti jualan, rasanya hidup Ibu akan terasa kosong." "Bu, aku ngerti. Kalau itu membuat Ibu bahagia silakan, tapi jangan terlalu memaksakan diri ya," jawabnya lembut. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, merenungkan semua yang telah kami lalui. Rasanya seperti mimpi, anak yang dulu harus belajar dengan cahaya lampu minyak yang selalu diejek sebagai anak pedagang miskin, kini bekerja di perusahaan besar. Aku memandangi foto almarhum suamiku di dinding. "Mas, lihatlah anak kita. Dia sudah sejauh ini. Semua yang kita perjuangkan tidak sia-sia." Kehidupan mulai berubah sejak saat itu. Arif benar-benar mengirimkan uang setiap bulan. Jumlahnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun aku tetap memutuskan untuk tetap berjualan sayur, meski dalam skala yang lebih kecil. Bagiku, berjualan bukan hanya soal mencari nafkah. Itu adalah cara untuk mengisi hari-hariku, untuk tetap merasa berguna. Tetangga-tetangga yang dulu sering mencibir, kini mulai memandangku dengan cara yang berbeda. Ada yang mulai mengakui perjuangan kami, meskipun beberapa masih mencoba mencari celah untuk meremehkan. "Hebat juga anaknya, tapi kerja di kota besar itu gak mudah, siapa tahu dia bertahan berapa lama," kata Bu Ratmi suatu hari. Aku hanya tersenyum kecil, memilih untuk tidak merespon. Dulu, kata-katanya akan membuatku sakit hati. Tapi sekarang tidak lagi. Aku sudah kebal. Yang penting bagiku adalah kenyataan bahwa anakku berhasil. Bahwa ia telah membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berjuang. Meskipun jarak memisahkan kami, Arif tidak pernah lupa menelponku. Setiap minggu, ia selalu meluangkan waktu untuk berbagi cerita. Ia menceritakan bagaimana ia harus beradaptasi dengan lingkungan kerja yang kompetitif. Bagaimana ia belajar banyak hal baru setiap hari, dan bagaimana ia merasa bangga bisa membantu ibunya. "Bu, aku selalu ingat pelajaran dari Ibu, bahwa kerja keras dan kejujuran adalah kunci dari segalanya. Itu yang membuat aku bertahan," katanya suatu hari. Aku mendengarkan dengan rasa syukur yang dalam. Anak yang dulu harus berjuang, melawan ejekan dan hinaan, kini berdiri di puncak kesuksesan. Namun kebahagiaan terbesar datang ketika suatu hari Arif menelpon dan berkata, "Bu,
Aku akan pulang, aku sudah rindu rumah. Dan kali ini aku akan membawa ibu jalan-jalan. Kita nggak perlu hidup seperti dulu lagi, Bu. Aku ingin ibu menikmati hasil kerja keras kita. Tanganku gemetar mendengar kata-katanya. Nak, ibu tidak pernah meminta apa-apa darimu. Melihat kamu berhasil saja sudah cukup bagi ibu. Tapi ini bukan hanya soal ibu. Aku ingin kita menikmati kebahagiaan bersama, Bu. Ini bukan hanya kesuksesanku, tapi kesuksesan kita. Hari itu aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena kesedihan atau rasa sakit. Aku menangis karena bahagia, karena merasa semua perjuangan, pengorbanan, dan doa yang aku panjatkan selama ini akhirnya terjawab. Hari kepulangan Arif menjadi momen yang tidak akan pernah aku lupakan. Tetangga-tetangga yang dulu sering menghina, kini berkumpul di depan rumah. Ingin melihat anak yang dulu mereka anggap tidak akan berhasil. Ketika Arif turun dari mobil dengan membawa koper besar dan hadiah untukku, aku tidak bisa menahan tangis. Ia memeluk erat dan aku merasakan semua cinta dan kasih sayangnya dalam pelukanku. Bu, aku pulang, katanya, suaranya bergetar. Aku hanya bisa memeluknya kembali. Air mata bahagia mengalir dengan deras. Anak yang dulu aku perjuangkan dengan segala keterbatasan, kini telah menjadi kebanggaan. Pagi itu terasa seperti pagi yang biasanya. Aku sedang menyapu halaman depan rumah kecilku. Angin semilir membawa embun yang segar, dan suara burung berkicau seakan menemaniku. Aku tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari yang paling berkesan dalam hidupku. Seru deru mesin mobil memecah keheningan. Aku berhenti menyapu memandang ke arah jalan kecil di depan rumahku. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap perlahan masuk ke halaman rumah. Aku mengernyitkan dahi, heran. Karena tidak mungkin ada orang kaya yang salah alamat ke rumah sederhana seperti milikku. Ketika pintu mobil terbuka, aku melihat Arif keluar dengan senyuman lebar yang langsung membuat jantungku berdegup kencang. Ia mengenakan kemeja rapi dan terlihat lebih dewasa dari terakhir kali aku melihatnya. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berwarna emas. Bu, serunya sambil melambaikan tangan. Aku meletakkan sapu di tanah dan berjalan mendekatinya dengan langkah ragu. Arif, ini mobil siapa, Nak? Tanyaku dengan nada bingung. Aku membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat sebuah kunci mobil. Apa ini, Nak? Tanyaku dengan suara gemetar. Ini mobil ibu sekarang. Arif tahu ibu bilang tidak mau berhenti bekerja. Tapi ibu tidak perlu lagi capek-capek naik sepeda tua untuk jualan. Sekarang ibu bisa menggunakan mobil ini. Ibu layak mendapatkannya. Jawabnya sambil memegang tanganku. Aku langsung menutup mulut dengan tangan. Air mata mengalir deras tanpa bisa kutahan. Ya Allah Arif, ibu tidak pernah meminta apapun seperti ini. Ibu, aku tidak akan bisa bahagia tanpa melihat ibu bahagia. Ini bukan cuma hadiah, tapi bentuk rasa terima kasih Arif atas semua yang ibu lakukan. Katanya sambil memeluk erat. Sementara itu, para tetangga yang selama ini meremehkan kami mulai berdatangan. Berdiri di depan pagar, mengintip ke arah halaman rumahku. Wajah-wajah mereka yang dulu penuh hinaan, kini berubah menjadi ekspresi heran dan tak percaya. Ya ampun, itu mobil siapa? Apa itu mobil Arif? Tanya Bu Ratni dengan suara lirih, tetapi cukup keras untuk kudengar. Kayaknya iya, anak janda itu ternyata sukses banget ya. Aku gak nyangka. Sahut tetangga lainnya, kali ini dengan nada iri. Aku mengangkat wajah, melihat mereka yang berdiri mematung di luar pagar. Bukannya membalas dengan kata-kata tajam, aku hanya tersenyum kecil. Aku tahu mereka terkejut dan mungkin merasa malu dengan apa yang dulu mereka katakan. Namun,
Aku tidak ingin memperkeruh suasana. Aku hanya ingin menikmati momen ini bersama anakku, tanpa perlu mengungkit masa lalu. Setelah suasana sedikit mereda, Arif mengajakku untuk mencoba mobil barunya. Bu, ayo kita jalan-jalan sebentar. Aku ingin ibu merasakan bagaimana rasanya duduk di mobil ini. Aku mengangguk sambil menyeka air mata. Dengan hati-hati, Arif membukakan pintu untukku. Aku melangkah masuk ke dalam mobil dengan perasaan campur aduk. Mobil itu terasa begitu nyaman. Jauh dari apa yang pernah aku bayangkan. Aku bahkan tidak pernah berani bermimpi memiliki kendaraan seperti ini. Di sepanjang perjalanan, aku duduk di samping Arif sambil memandangi wajahnya. Ia terlihat begitu bahagia. Dan aku tahu bahwa semua ini adalah hasil dari kerja kerasnya. Rasanya seperti semua luka dan perjuangan yang pernah aku alami akhirnya terbalas dengan kebahagiaan yang melimpah. Bu, ingat gak? Dulu ibu selalu bilang kalau pendidikan itu penting. Dan kalau kita mau berjuang pasti ada jalannya. Tanya Arif sambil memegang setir. Iya nak, ibu selalu percaya itu. Meskipun dulu banyak yang meragukan kita. Jawabku sambil tersenyum kecil. Dan sekarang semua yang ibu bilang benar. Kita buktikan bahwa kerja keras kita tidak sia-sia. Katanya sambil menoleh kepadaku. Aku menggenggam tangannya sejenak. Arif, kamu adalah bukti bahwa ibu tidak salah. Kamu adalah kebanggaan ibu. Ketika kami kembali ke rumah, tetangga-tetangga yang masih berdiri di luar langsung menghampiri. Mereka tidak lagi berbicara dengan nada menghina seperti dulu. Sebaliknya, mereka mulai memuji-muji Arif. Wah, Arif, kamu hebat sekali. Kami gak nyangka kamu bisa sukses seperti ini. Kata salah seorang dari mereka dengan nada penuh kekaguman. Sekarang ibu kamu pasti bangga sekali. Kamu sudah membuktikan kalau semua kerja keras ibu kamu gak sia-sia. Tambah yang lain. Aku hanya tersenyum mendengar puji-pujian itu. Meskipun hatiku tahu bahwa ini adalah orang-orang yang dulu sering menyakiti kami dengan kata-kata mereka. Aku memilih untuk tidak mengungkit masa lalu. Karena aku tahu, kemenangan terbesar adalah ketika kita bisa memaafkan dan melanjutkan hidup. Hari itu aku merasa seperti mimpi. Dari seorang janda miskin yang dulu selalu dihina, aku kini menjadi ibu dari seorang anak yang sukses, yang membawakan kebahagiaan yang bahkan tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Semua perjuangan, air mata, dan doa yang aku panjatkan bertahun-tahun akhirnya terjawab dengan cara yang begitu indah. Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Aku duduk di beranda rumahku, menatap mobil mewah yang kini terparkir rapi di halaman. Matahari perlahan naik, memandikan dunia dengan cahayanya yang lembut. Tapi hatiku penuh dengan gejolak. Tidak ada hari yang lebih menenangkan dan menggembirakan dari hari itu. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku menyadari sesuatu yang membuat air mataku menetes tanpa kusadari. Perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan luka yang kini membuahkan hasil yang tidak pernah aku bayangkan. Aku mendengar suara gemerisik di luar pagar. Dengan sudut mataku, aku melihat beberapa tetangga yang dulu sering menghinaku kini berdiri di sana. Diam, hanya memandang mobil mewah itu dengan mata yang membelalak. Mereka berbicara satu sama lain, meskipun suaranya cukup keras untuk kudengar. Itu benar mobilnya Bu Siti? Tanya Bu Ratmi, tetangga yang dulu paling sering mencibirku. Wajahnya penuh kebingungan, bercampur rasa tak percaya. Ya ampun iya, mobilnya mewah. Bagaimana bisa? Anak janda itu ternyata sukses ya? Jawab salah satu tetangga lainnya dengan nada pelan, seolah takut aku mendengar.
Aku memperhatikan mereka dari beranda, tetapi tidak berkata apa-apa. Dalam hati, aku tahu ini adalah momen yang dulu tidak pernah mereka bayangkan. Hinaan-hinaan yang dulu mereka lontarkan, cibiran tentang masa depan Arif, kini berbalik menjadi rasa malu yang tergambar jelas di wajah mereka. Siapa sangka ya anaknya Bu Siti bisa sukses besar begini? Gumam seseorang. Aku gak pernah nyangka. Aku kira dia cuma akan jadi seperti ibunya jualan sayur keliling. Sahut Bu Ratmi lagi. Kini suaranya lebih rendah. Aku bisa merasakan nada penyesalan di dalamnya. Aku melihat mereka sebentar, kemudian mengalihkan pandangan kembali ke arah jalanan kecil yang dulu sering kulewati dengan sepeda tua. Aku tidak ingin membalas dendam dengan kata-kata atau menunjukkan rasa puas. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa hidup ini bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tetapi soal siapa yang berani bekerja keras dan percaya pada mimpinya. Ketika Arif keluar dari rumah dengan senyuman lebar, ia menghampiriku di beranda. "Bu, mobilnya sudah Ibu coba. Apa Ibu suka?" tanyanya sambil duduk di sebelahku. Aku mengangguk, tetapi senyumku penuh dengan emosi. "Arif, bukan soal mobil ini. Ibu tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa sampai di titik ini. Semua perjuangan, semua hinaan, semua air mata, semuanya akhirnya terbayar." Arif menggenggam tanganku erat. "Bu, semua ini karena Ibu. Kalau bukan karena Ibu yang selalu percaya dan mendorong Arif untuk terus maju, mungkin Arif tidak akan pernah ada di sini." Aku menatapnya, air mata kembali mengalir di pipiku. "Nah, Ibu tidak pernah memikirkan soal balasan atau hasil. Ibu hanya ingin kamu bisa punya kehidupan yang lebih baik. Ibu hanya ingin kamu bahagia." Suara obrolan tetangga yang masih berdiri di luar pagar kembali terdengar. Kali ini lebih nyaring. Aku bisa mendengar nada kekaguman yang bercampur rasa iri di dalamnya. "Dulu aku kira janda miskin itu tidak akan kemana-mana," kata seseorang wanita dengan nada malu-malu. "Tapi lihat sekarang, anaknya jadi orang besar. Memalukan sekali ya, timpal tetangga lain. Kita dulu selalu menghina, tapi sekarang kenyataannya berbeda. Kita salah menilai." Aku menunduk sejenak, mengingat semua kata-kata yang pernah mereka lontarkan. Dulu, setiap ejekan mereka terasa seperti pisau yang menggores hatiku. Tetapi sekarang, kata-kata itu seperti angin yang berlalu. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitiku. Semua luka itu telah berubah menjadi kekuatan. Tidak lama kemudian, beberapa dari mereka memberanikan diri mendekati pagar. Bu Ratmi yang dulu sering mengatakan bahwa menyekolahkan Arif hanyalah mimpi kosong, kini berdiri di depan dengan wajah canggung. Bu Siti," sapanya dengan senyum yang dipaksakan. "Selamat ya Bu, anak Ibu hebat sekali. Kami semua kagum melihat perjuangan Ibu." Aku menatapnya sebentar, mencoba mencari jejak keikhlasan di wajahnya. Dalam hati aku tahu bahwa ini adalah cara untuk menutupi rasa malu dan penyesalannya. Namun, aku tidak ingin memperpanjang luka lama. "Terima kasih Bu Ratmi. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang ibu," jawabku dengan suara lembut. "Anak Ibu sekarang sukses besar ya," tambahnya, kini dengan nada lebih tulus. "Kami semua benar-benar tidak menyangka." Aku tersenyum kecil. Allah memang selalu punya rencana, Bu. Dulu saya juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya hanya percaya jika kita bekerja keras dan berdoa, hasilnya pasti ada. Wajah Bu Ratmi terlihat semakin memerah. Ia mengangguk pelan, lalu melangkah pergi bersama beberapa tetangga lainnya yang ikut mendengar percakapan kami. Ketika sore tiba, aku duduk sendiri di beranda, merenungkan semua yang terjadi. Mobil mewah di halaman tidak lagi menjadi fokusku.
Yang aku pikirkan adalah bagaimana hidup kami berubah begitu jauh dari apa yang pernah dibayangkan oleh orang-orang sekitar kami. Aku menyadari bahwa kesuksesan ini bukan sekedar hadiah untukku dan Arif. Ini adalah pelajaran bagi mereka yang dulu meremehkan kami. Aku berharap mereka mengerti bahwa tidak ada yang berhak menentukan masa depan orang lain. Apalagi dengan kata-kata yang penuh hinaan. Kehidupan kami menjadi bukti bahwa perjuangan, doa, dan cinta tidak akan pernah sia-sia. Hari itu aku menutup mataku sejenak, membiarkan angin sore menyapu wajahku. Aku tidak lagi merasa marah atau sakit hati. Sebaliknya, aku merasa damai. Semua perjuangan telah terbayar, dan kini aku bisa menjalani sisa hidupku dengan rasa syukur yang tiada henti. Aku tahu cerita ini bukan hanya tentang aku dan Arif. Ini adalah cerita tentang semua orang yang pernah merasa kecil, yang pernah direndahkan oleh dunia. Dan aku ingin mereka tahu, selama ada cinta, doa, dan kerja keras, tidak ada yang mustahil. Kita semua berhak mendapatkan akhir yang indah.